Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Pada pagi hari ini yang akan kita kaji bab 2 ya. Kalau bab 1 kemarin kita mengkaji tentang fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama ya. Kita sudah kaji, mudah-mudahan setelah pengajian itu timbul semangat. Karena orang punya semangat kadang-kadang ada yang memotivasinya sehingga dia jadi bersemangat. Contohnya, kenapa Nabi, kenapa para sahabat gigih mati-matian mereka untuk mengerjakan perintah Allah? Kenapa mereka begitu tidak menghiraukan panas terik di siang hari, dinginnya cuaca di malam hari, jauhnya perjalanan hanya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Kenapa mereka tidak pernah nantilah, bekulah, besoklah, tapi takaza ataupun apa yang diinginkan Allah dan Rasul itu mereka sambut dengan secepatnya. Sami'na wa ata'na. Karena di dalamnya itu ada keutamaan, kelebihan. Sehingga menjadikan apapun perintah Allah, perintah Rasul itu menjadi ringan bagi mereka untuk melakukannya. Beda dengan kita hari ini. Apakah karena kita tidak tahu atau kurang berkahnya pengetahuan kita sehingga tidak ada kemampuan untuk mengamalkan pengetahuan itu? Ini pertanyaannya tentu balik lagi ke setiap diri kita. Saya nukillah dulu satu kisah ya. Satu kisah yang mungkin bagi kita kisah ini sangat langka untuk kondisi sekarang ini, langka ya. Contohnya siapa? Kisah misalnya kisah Ummu Hakim. Ummu Hakim. Di mana Ummu Hakim ini termasuk deretan wanita spektakuler. Wanita yang luar biasa. Yang kalau dibandingkan dengan wanita-wanita sekarang ini, Allahu Akbar. Perlu meniru Ummu Hakim binti Haris bin Hisam bin Mughirah al-Makhzumiyah, seorang wanita Ansor ya. Di mana wanita ini awalnya menjadi musuh Islam. Suaminya Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang tidak kenal dengan Ikrimah? Deretan panglima perang, seleting dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah paman daripada si Ummu Hakim. Ummu Hakim punya paman namanya Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid panglima perang yang menangis ketika meninggalnya di tempat tidur. Padahal perang demi perang dia hadapi, dia pimpin, dia menang dalam perang demi perang. Tapi meninggalnya di tempat tidur. Dia sedih. Kenapa tidak meninggal di medan jihad, di medan perang? Ini Allah yang tetap. Sementara pasukan semua atau panglima-panglima lain, baik yang seleting, baik yang duluan dari beliau atau yang di bawahnya, wafat di medan perang. Dia wafatnya di tempat tidur. Apa yang kita ingin ambil di Ummu Hakim? Keyakinannya kepada nilai sebuah jihad. Ikrimah masuk Islam, ini panjang cerita saya potong saja. Ikrimah masuk Islam, Ikrimah syahid. Apakah sedih Ummu Hakim? Dalam riwayat tidak. Beliau tidak sedih. Kenapa beliau tidak sedih? Wafat suaminya di medan perang kok enggak sedih? Jawabnya karena dia yakin kepergian suaminya adalah syahid di jalan Allah.
keyakinannya itu yang membuat dia nggak sedih. Kemudian habis iddahnya dinikah lagi dengan Khalid bin, bukan Khalid bin Walid, tidak. Khalid bin Walid adalah paman. Menikah dengan Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id. Menikah dia dengan Khalid bin Sa'id. Ini apa peristiwa menikahnya ini luar biasa. Ya Allah, ini pada waktu perang melawan Romawi, ceritanya melawan Romawi. Menikah di atas jembatan, kemah didirikan di atas jembatan. Maaf bicara, habis nikah ingin melakukan kumpul suami istri, Ummu Hakim berkata enggak tepat ini waktunya karena kita sedang berhadapan dengan pasukan Romawi. Tapi apa kata Khalid bin Sa'id? Besok saya syahid. Besok saya meninggal. Maka karena dikatakan begitu, iyalah. Maka mereka kumpul, paginya diadakan walimahan di atas jembatan. Sekarang ada jembatan di daerah As-Safar namanya, yaitu namanya jembatan Ummu Hakim. Diberi nama jembatan Ummu Hakim. Paginya waktu mereka sedang makan, tiba-tiba datang pasukan Romawi menyerang. Maka dengan gagah berani Khalid bin Sa'id memimpin pasukan merangsek maju. Betul apa yang disampaikannya, dia syahid. Pertanyaan, sedihkah saat itu siapa Ummu Hakim? Tidak. Lalu dia ambil itu tiang daripada kemah, dia maju ke medan perang, 7 mati, kemudian terakhir dia pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa itu yang terjadi apa? Kebanggaan seorang wanita bisa ikut memberi andil untuk berjuang di jalan Allah walaupun berhadapan dengan kilatan pedang yang menghabisi nyawanya, namun syahid adalah cita-cita tinggi dan mulia di tangan mereka. Hari ini coba lihat bagaimana motivasi hidup kita. Ada enggak dalam hidup kita motivasi mau mati syahid? Ada enggak dalam hidup kita mau mati syahid? Kalau ada, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau tidak ada, perbaiki daripada mindset cara pikir hidup kita. Orang mukmin itu inginnya apa? Matinya mati mulia, matinya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah matinya di jalan Allah karena berperang? Apakah matinya di jalan Allah karena dia sedang menegakkan majelis ilmu, sedang menegakkan majelis zikir? Apakah dia matinya di jalan Allah karena dia sedang menuntut ilmu? Apakah dia mati di jalan Allah karena dia sedang menolong orang lain? Intinya dia selalu menginginkan matinya di jalan Allah. Puncak dari mati di jalan Allah itu adalah yaitu mati menegakkan kalimatullah di bawah kilatan pedang dan sejenisnya. Dia mati disebabkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan yang selalu dikatakan, ish azizan au mut syahidan, ish kariman au mut syahidan. Ish hidup, ish kariman hidup mulia, au mut syahidan atau mati dalam keadaan